Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, video kali ini Kevin akan mengajarkan beberapa hal yang berkaitan dari psikologi cinta ya sahabat kebahagiaan. Karena kartu tarot itu adalah media yang bisa kita gunakan sebagai psikologi tarot, dan Kevin selalu menyampaikan tentang nilai-nilai kehidupan di dalam makna kartu tarot, termasuk tentang hal yang ingin Kevin share. Yang kemarin di tahun 2022 Kevin membahas banyak hal tentang komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen. Setelah itu Kevin membahas juga tentang apa sih jenis cinta kamu bersama dia, dan hal-hal yang berkaitan dari koneksi jiwa kamu, lalu hal-hal yang berkaitan dari vibrasi energi emosional kamu bersama dia itu seperti apa. Ketika sahabat kebahagiaan memperhatikan dari tema-tema yang Kevin share, kalian akan mendapatkan sebuah manfaatnya. Kalian punya strategi cinta untuk diri kamu ketika mengenali hal ini. Dan di sini Kevin tidak akan meramal-meramal, tapi akan mencoba untuk memberikan sedikit edukasi tentang cinta. Tahap cinta. Ya, apa itu tahap cinta? Kevin bedah ya, karena Kevin ini menemukan teorinya dari kartu tarot, dan di channel manapun mungkin pasti nggak ada. Kevin bahas tentang tahap cinta itu dibagi menjadi 5, dan ini adalah beberapa kartu yang mewakili tentang tahapan cinta. Tahapan cinta yang namanya proses hidup itu ada tahapnya, termasuk cinta itu sendiri. Untuk menuju ke sebuah kedewasaan, kita lahir dari tahap embrio menuju bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan kemudian tua. Cinta pun ada tahapnya ya sahabat kebahagiaan, ketika menjalin sebuah hubungan, dan tak perlu takut menghadapi ujian naik tingkat menuju kedewasaan cinta. Jika kalian atau salah satu di antara sahabat kebahagiaan ini adalah pasangan yang kuat, maka dengan mudah bisa melewati setiap tingkatan atau tahap cinta ini. Dan perlu diingat sahabat kebahagiaan, dalam cinta kamu tidak lagi sedang mencintai diri sendiri. Ada kerjasama tim. Dan untuk itu kalian bisa cek kalian berada di tahap mana dalam level cinta kalian. Kelima kartu ini adalah kartu Mayor Arcana, sambil belajar kartu tarot ya. Yang pertama di sini adalah The Magician, The Priestess, The Empress, The Emperor, dan The Hierophant. Ini kartu nomor 1, 2, 3, 4, 5 kalau di urutan kartu Mayor Arcana. Kevin akan membahas tentang tahap cinta. Ini mungkin kalian bisa terapkan ya. Oh, aku tahapnya ada di mana nih sama si dia. Yang pertama, The Magician ini adalah simbol dari awal, 1. Kalau di tarot numerologinya adalah 1. Tahap 1 ini tentang cinta baru, new love. Baru bertemu kepada sang kekasih atau sang cinta yang teristimewakan. Ini adalah fase bulan madu kalian, karena gairah mendominasi dan semua akan terasa indah. Banyak hal yang berkaitan dari cinta. Jenis cinta itu bernaung di sini. Ketika kalian berada di tahap pertama, yaitu tahap cinta baru. Cinta secara fisik. Laksana setiap sentuhannya adalah aliran listrik. Dan setiap kedekatannya membuat cinta secara emosionalmu terbang bermekaran. Fokusmu tertuju padanya, menuju banyak rencana, agar selalu bisa berbagi pengalaman dan juga kesenangan. Cinta mental kalian di sini akan mendidih, menunjukkan sisi pengalaman baru, berbagi hal-hal yang belum pernah diketahui sebelumnya, hingga mengenal koneksi jiwa yang terhubung secara cinta spiritual. Namun masih belum yakin tentang jenis cinta ini. Dan di tahap pertama ini, kamu sedang jatuh cinta, merasakan kelima panca indera kalian dalam bentuk emosional yang berbeda. Tahap pertama adalah jatuh cinta
atau cinta baru. Kalau kalian berada di tahap ini adalah tahap yang indah, yang merasa bahwa semua jenis cinta yang ada di dalam diri kamu, termasuk cinta fisik, cinta secara emosional, cinta secara mental, atau mungkin juga cinta secara spiritual, kalian tuh sedang terbentuk di sini. Lalu fase berikutnya, ini kartunya namanya adalah The Priestess atau kartu The High Priestess. Kartunya adalah nomornya adalah 2. Tahap kedua adalah menetap, stay. Kalian akan lebih bisa merasa lebih serius di tahap kedua di sini dan siap untuk berkomitmen. Ini bisa disebut sebagai status pasangan dan sudah mulai serius. Di tahap cinta di Magician, kalian bisa ketawa cekikikan hahaha. Tapi di tahap kedua, kalian sudah mulai serius, mulai terbuka satu sama lain. Tertarik dengan jawaban dari pasangan. Apapun yang diutarakan, kalian selalu tertarik dari jawaban pasangan. Kalian menantikan sebuah jawaban dari chatting, dari semuanya. Merasa tertarik dan lebih serius. Meluangkan banyak waktu untuk selalu bisa berquality time. Dan rutinitas sering menjadi euforia, jatuh cinta. Energinya di sini, sahabat kebahagiaan, harus bisa mempertahankan agar romansa ikatan ini tetap terjaga. Karena fase di kartu The Priest di sini adalah fase yang sangat istimewa dan sangat indah. Energinya di sini lembut. Karena kalian sudah menjadi pasangan. Dan di fase tahap kedua ini adalah fase penentu. Apakah kalian bisa melanjutkan ke tahap berikutnya atau justru memilih untuk menyudahi? Lalu selanjutnya ini adalah fase neraka yang Kevin sebut fase neraka, walaupun kartunya adalah Empress. Empress ini nomor 3. Nomor 3 itu tentang interpretasi dasar ya dari numerologi tarot, tentang sebuah penciptaan, tentang sebuah kreasi, sesuatu hal yang diciptakan dari diri sendiri. Tahap ketiga ini perlu diwaspadai ya sahabat kebahagiaan. Ini berkaitan dari rutinitas dan juga kekecewaan mulai terjadi. Di tahap ini masih memiliki perasaan yang kuat ya sebagai pasangan. Namun ada sesuatu hal yang berbeda. Sahabat kebahagiaan mungkin mulai tidak bersemangat, menghabiskan banyak waktu setiap menit seperti dulu. Waktu yang paling banyak ini ada di fase 1 dan 2. Bisa berquality time, bisa merasakan jatuh cinta. Dan di fase nomor 3, ini sahabat kebahagiaan tidak mulai lagi bersemangat ya. Seperti waktu di tahap 1 dan 2. Berkaitan dari tanggung jawab, komitmen kerja, rutinitas sehari-hari, masalah-masalah yang berkaitan dari tagihan, pertemanan, sibuk kerja keras, ini menjadi penghalang sebuah romansa. Dan rata-rata di fase ini masing-masing sibuk pada dunianya sendiri. Empress, simbol dari kenyamanan, nyaman dengan dunianya dia sendiri, nyaman dengan dunia kamu sendiri. Tahap ini sahabat kebahagiaan rawan sekali kehilangan sebuah kekuatan cinta. Ketika tidak ada lagi bahasa kasih yang tersampaikan, hubungannya akan semakin mencengkam. The Empress, simbol kenyamanan. Namun kenyamanannya di sini ini terkadang bisa membuat candu dan terkadang juga bisa mempengaruhi kondisi emosional kalian. Ketika berada di kondisi seperti ini, ingatlah momen ketika kalian pertama kali jatuh cinta. Kalau misalkan berada di momen di sini sahabat kebahagiaan kacau karena rutinitas, terjadi sebuah kekecewaan. Ingatlah, pertama kali kalian jatuh cinta, agar apa? Agar kalian bisa merefresh kembali energi kalian. Dan jika kalian mengabaikan hal ini atau di tahap ini, mungkin kemungkinan terburuknya adalah berpaling, mencari hubungan alternatif. Karena Empress Venus penuh dengan godaan. Ketika secara internal merasa bosan, ketika secara internal merasa rutinitas ini membuat penghalang.
Namun untuk sahabat kebahagiaan, untuk kalian semua yang bisa mengendalikan diri dengan kesadaran penuh, hal yang berkaitan dari berpaling dan lain sebagainya, ini tidak akan pernah terjadi. Bahkan bisa lulus ujian tingkat ini, karena ujiannya ada di fase bernomor 3. Kuncinya adalah 3 sahabat kebahagiaan, yaitu penerimaan, memahami, kesadaran. Ketiga ini adalah level vibrasi energi emosional yang berada di level power. Penerimaan sahabat kebahagiaan ini harus bisa memaklumi, memahami, memaafkan, saling memaafkan, agar tidak terpengaruh ke dalam keadaan-keadaan yang menjebak di dalam sebuah hubungan ini. Lalu memahami ini adalah level energi power ya sahabat kebahagiaan dari bentuk emosional, yaitu bagaimana sahabat kebahagiaan berpikir menggunakan cinta mental kalian, sehingga ketika memahami satu sama lain ada sebuah perbaikan di dalam diri. Lalu selanjutnya adalah kesadaran. Kalian sadar bagaimana kalian mencintai, dicintai. Apakah itu adalah sebuah kebutuhan cinta atau hanya mengejar sebuah keinginan semata? Jika sahabat kebahagiaan merasa bahwa intuisi kalian ini berkata bahwa dia adalah tujuan hidupku, dia adalah cinta sejati yang akan aku raih, maka ikuti intuisi kamu, masukkan dalam kesadaran tinggi kamu. Ketika kamu memiliki kesadaran murni, kalian bisa lolos di ujian tahap ketiga ini. Karena tahap ketiga ini adalah masalah paling banyak dari percintaan kalian ada di tahap ketiga. Ini adalah tahap yang paling berbahaya ya sahabat kebahagiaan. Kalau misal kamu ada masalah banyak tentang rutinitas, oh dia cuek banget Kevin, bla 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 bli bli bli, saling mementingkan diri sendiri. Ini artinya berada di tahap ketiga. Dan ketika sahabat kebahagiaan berada di tahap ketiga, ingatlah ketika kalian jatuh cinta, ingatlah ketika kalian bisa berquality time, balik lagi di masa ini. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan ini tidak berpaling atau mengkhianati cinta. Lalu tahap yang sangat nyaman ini pasangan nih, Empress sama Emperor. Empress nomor 3, Emperor nomor 4. Tahap keempat. 4 secara interpretasi dasar numerologi kartu tarot ya. Ini tentang implementasi, tentang eksekusi, tentang kestabilan atau stagnasi. Nah, Kevin ambil dari energi kestabilan di sini. Tahap keempat, The Emperor. Ini adalah stabil atau stabilitas. Levelnya adalah netral, ketika bisa mengendalikan emosional, mengendalikan segalanya. Semua bisa terkendali oleh diri sendiri. Di tahap ini ya sahabat kebahagiaan, ini kalian bisa merasa sangat aman. Karena Emperor ini sifatnya adalah melindungi ya. Merasa aman dalam sebuah hubungan. Ini adalah zona nyaman kamu setelah mengalami kekacauan. Kalau misalkan kamu bisa melalui di tahap ketiga, kamu berada di tahap keempat, yaitu di stabilitas, kamu akan ngerasa aman setelah mengalami kekecewaan. Di tahap ini bisa saling bercermin satu sama lain. Siapa kalian berdua? Stabil dan tidak merasa digantungkan. Karena Emperor itu sifatnya adalah tegas, tidak akan pernah memberikan hubungan-hubungan yang digantungkan setelah kamu melewati di tahap ketiga. Dan tahap ini lebih bisa memahami dan saling memberi sebuah ruang, karena kalian punya kekuasaannya sendiri. Emperor ini kan raja yang memiliki kekuasaan. Di tahap ini lebih memahami, saling memberi sebuah ruang. Kekuasaan kalian ada di mana? Saling memahami di sini. Dan memahami bahwa pasanganmu mungkin atau si dia sahabat kebahagiaan memiliki suka dan tidak suka. Perbedaan sudah bisa dipahami. Dan tahap ini sahabat kebahagiaan bisa memahami menjadi diri sendiri sebagai individu masing-masing, dan masih tetap menjaga sebuah ikatan. Karena Emperor itu tegas pada diri sendiri. Nah, di tahap ini adalah tahap paling nyaman ya sahabat kebahagiaan, karena kamu bisa menjadi diri sendiri dan tetap bisa menjaga sebuah ikatan, saling memberikan sebuah ruang
Yang namanya hidup pasti punya ruangnya masing-masing, termasuk diri sahabat kebahagiaan menjaga ruang hidup kamu, dia menjaga ruang hidupnya dia, punya privasinya masing-masing. Ketika kalian sudah paham nih, sudah berproses di tahap ketiga yang permasalahannya banyak banget, saling memahami, ada sebuah kesadaran, ada sebuah penerimaan, lalu kalian naik level. Ini harus ada kesadaran. Kalau nggak ada kesadaran, kalian stuck, itu masalahnya di sini. Tapi ketika kalian sudah bisa menyelesaikan ini semua, memahami, penerimaan, kesadaran, kalian berada di tahap stabilitas. Dan ketika berada di stabilitas, naik level. Dan level ini adalah level paling tertinggi sahabat kebahagiaan. Itu adalah komitmen. Oke. The Hero Pen ini adalah sebuah komitmen yang terhubung kepada energi kesadaran penuh ya sahabat kebahagiaan. Kalau komitmen tidak ada sebuah kesadaran penuh, mungkin sahabat kebahagiaan akan merasakan sebuah keraguan. Dan komitmen ini juga masuk ke dalam tahap cinta, bukan hanya masuk ke 3 komponen cinta saja. Tahap kelima, komitmen. Jika kalian ada di tahap ini, artinya sahabat kebahagiaan sudah menjadi tim seumur hidup dengan dia. Dan ini hubungannya adalah hubungan yang nyata, tidak ada halusinasi di sini. Sahabat kebahagiaan tidak mempermasalahkan sisi romantisme seperti pertama kali kenal, karena di tahap ini sangat nyaman dengan hubungan. Dan bahkan tidak ada bayangan-bayangan yang merasa bahwa aku takut menjadi berbeda, aku takut dia menjadi berbeda. Karena sahabat kebahagiaan, kalian sudah menerima bahwa kita semua sempurna dalam ketidaksempurnaan kita sendiri. Kalian sudah belajar di tahap ini untuk saling mempertahankan perasaan sepanjang hidup kalian. Karena tentu saja kalian telah melalui beberapa tantangan bersama di dalam hidup ini sebagai tim. Dan di tahap ini, jika sahabat kebahagiaan berada di tahap ini, dia adalah cinta sejati kamu. Cinta sejati, Kevin definisikan sebagai kalimat, kita semua sempurna dalam ketidaksempurnaan kita sendiri. Ini adalah sebuah simbol cinta sejati kalian. Jika melalui kelima tahap ini dan terapan energi ini, mungkin bisa sahabat kebahagiaan terapkan di dalam hidup kamu. Ketika kamu ngerasa yakin dan percaya bahwa cinta yang aku miliki bersama diri dia, ini adalah sebuah kenyataan yang aku rubah menjadi cinta sejati. Menciptakan cinta sejati butuh kerjasama kerjasama tim di situ sahabat kebahagiaan. Ketika kalian sudah mengenal tentang 3 komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen, dan kalian mengenal, aku memiliki jenis cinta apa bersama dia. Apakah cinta secara mental, cinta secara emosional, cinta secara fisik, atau cinta secara spiritual. Lalu bagaimana koneksi jiwa kamu dengan dia? Apakah dia adalah soulmate kamu, twin flame kamu, soultish kamu, soul partner kamu, hubungan sehati kamu, atau hubungan karmik kamu? Ketika memahami itu tentang energi kalian yang kalian rasakan bersama dia, kalian akan semakin paham. Dan dari tahap-tahap cinta ini kalian bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kalian tidak perlu meminta pertolongan orang lain yang terkadang membuat kalian menunggu tentang pertolongan orang lain. Yang bisa menyelamatkan tentang masalah cinta bukan orang lain tetapi diri sendiri, dan juga kerjasama tim dalam cinta. Jika tidak ada sebuah kerjasama tim dalam cinta kamu, antara kamu dengan dia, hubungan semacam ini untuk menemukan cinta sejati pasti akan terasa berat. Kalian harus tahu tahapan cinta kalian berada di mana, agar kalian menjadi orang yang mandiri untuk bisa menyempurnakan cinta di dalam ketidaksempurnaan diri sendiri. Karena cinta sejati akan selalu bisa memahami di dalam kesadaran. Dan mungkin dari terapan yang Kevin share ke kalian, doakan ya Kevin bisa menciptakan buku ini dan bisa memberikan sebuah makna kepada sahabat kebahagiaan, kepada kalian semua, sehingga kalian mengenal, oh aku bercinta seperti ini, oh dia seperti ini. Jadi kalian punya strategi cinta, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi buku yang nantinya next Kevin share ya. Dan dari beberapa pengalaman-pengalaman dari klien-klien Kevin mungkin akan Kevin tulis di situ.
tapi dengan inisial atau nama lain ya, karena Kevin menjaga privasi klien-klien Kevin. Bagaimana cerita mereka? Kenapa Kevin bisa share di sini kepada kalian? Karena ini berkaitan dari pengalaman-pengalaman yang Kevin dapatkan dari beberapa banyak energi klien, dari beberapa energi kartu tarot yang Kevin terapkan sebagai psikologi. Karena tarot itu bukan hanya ke hal-hal mistis saja. Semua kartunya, ke-78 kartunya memiliki makna simbol psikologi yang dinamakan esoteric tarot. Dan di situ Kevin belajar bagaimana mengolah energi di situ untuk menjadi ilmu yang bisa Kevin share kepada kalian. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini berguna untuk kalian, sehingga kalian semakin pintar, semakin bisa memahami dan tidak terjebak ke dalam bacaan-bacaan yang mungkin membuat kalian demotivasi atau halu sendiri. Gak mau, di channelnya Kevin gak mau kalian menjadi halu karena bentuk emosional-emosional yang tidak nyata. Kevin meminta kepada sahabat kebahagiaan ini lebih jeli lagi, memahami tentang cinta, memahami tentang sebuah kenyataan. Jadi kalian bisa tahu kebijaksanaan di dalam diri akan bisa menyelamatkan kalian dan bisa mengambil kesimpulan keputusannya sendiri. Oke, ini beberapa hal yang Kevin share dan mudah-mudahan materi ini akan Kevin bawa ya. Ketika ada sebuah energi apa, kalian berada di tahap berapa, lalu secara penyelesaiannya seperti apa. Dan sebenarnya ya, dari tahap yang Kevin baca di sini ini kalau dibahas secara minor arkana, ini akan menjadi alur cerita yang panjang. Mungkin minornya nanti Kevin share aja di tulisannya Kevin ya, di buku. Mudah-mudahan ya bukunya bisa segera Kevin terbitkan, bisa segera Kevin selesaikan. Dan ketika buku-buku ini yang Kevin ambil dari terapan psikologi tarot ini mudah-mudahan bisa memiliki manfaat untuk kalian yang pengen mengenal cinta. Karena tarot bisa dipelajari, karena tarot itu adalah simbol dari ilmu. Setiap simbolnya, setiap gambarnya itu adalah sebuah makna. Manusia itu sejatinya bisa memanifestasikan sesuatu dalam sebuah simbol. Dari beberapa masa ya, sahabat kebahagiaan, manusia itu sudah memberikan simbol di dalam artefak, di dalam sebuah candi yang bersejarah. Mereka menyimbolkan gambar ini yang menggambarkan arti dari sebuah kehidupan, termasuk tarot. Tarot adalah artefak, di mana ini memiliki kisah, memiliki sebuah perjalanan. Kenapa gambarnya seperti ini? Apakah ada maknanya? Tentunya ada. Oke, jangan lupa sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin ya, sehingga Kevin semakin bisa bersemangat untuk berbagi hal-hal yang mungkin bisa memberikan edukasi untuk kalian. Tidak ada maksud untuk menggurui kalian. Di sini Kevin hanya mau berbagi, karena Kevin juga belajar dari bacaan-bacaannya Kevin, dari semua share video yang Kevin share ya, sahabat kebahagiaan. Ketika Kevin mendapati sebuah permasalahan, Kevin itu akan selalu cari videonya yang pernah Kevin share, kemudian belajar di situ. Oh, ternyata seperti ini. Kalau dapat klien seperti ini, pelajari lagi dari video-video yang Kevin share. Karena terkadang sebagai manusia itu lupa dan juga terkadang luput ya. Makanya Kevin juga belajar dari apa yang Kevin share. Kita sama-sama belajar di sini untuk bisa tahu tentang kebutuhan cinta kita. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak sudah mensupport Kevin di channel YouTube ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.